Kericuhan yang terjadi di kampus UGM Yogyakarta ini melibatkan mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Petugas yang membongkar tenda massa di halaman kampus memicu kemarahan mahasiswa. Sejak beberapa hari terakhir, mahasiswa bertahan di halaman Balairung hingga dianggap mengganggu jalannya upacara Hari Lahir Pancasila hari ini. Mahasiswa yang melakukan aksi demo sejak beberapa hari terakhir ini menolak kenaikan uang kuliah tunggal dan menuntut penghapusan iuran pengembangan institusi yang dibebankan kepada mahasiswa baru. Langsung aja mungkin teman-teman ya, untuk menyatakan membersamai gerakan mahasiswa untuk menolak implementasi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang skema UKT dan juga IP. Begitu ya. Sebelumnya upaya dialog sempat dilakukan antara mahasiswa dengan Rektor UGM namun tak memuaskan demonstran. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menetapkan iuran pengembangan institusi atau IP sebesar 30 juta rupiah untuk mahasiswa rumpum eksakta dan 20 juta rupiah untuk non-eksakta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Panorama rimbunnya pepohonan pinus menyambut Anda saat mengunjungi hutan di lereng Gunung Semeru, Desa Sumberwulu, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Aliran sungai yang membelah hutan pinus dengan suara gemericik dari jernihnya air semakin menambah syahdu suasana. Ya, inilah kawasan wisata hutan Kali Pinusan yang cocok untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga sekaligus melupakan hiruk-pikuk perkotaan. Para pengunjung bisa mendirikan tenda sambil piknik di bawah rindangnya hutan pinus. Sementara anak-anak bisa bermain air di sungai. Airnya yang bening karena bersumber dari pegunungan lereng Semeru semakin membuat betah pengunjung. Selain itu, wisatawan juga bisa berfoto dengan latar pemandangan pohon pinus yang menjulang tinggi. Ya, kita bisa lihat langsung ya, untuk sensasinya itu ada pemandangan yang cukup bagus untuk dijadikan spot foto, sama ada aliran sungai ini, airnya bisa, suara airnya maksudnya bisa bikin rileks. Awal wisata Kali Pinusan Pentosumo ini alami, terus untuk camping sama keluarga yang menikmati kealamiannya di sini, menikmati alam, menikmati air sungai, begitu mendengarkan yang penting yang alami aslinya. Menariknya, untuk masuk ke lokasi wisata hutan Kali Pinusan, pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Pengunjung hanya cukup mengeluarkan uang untuk membayar parkir tanpa tarif atau sukarela. Tapi ingat, tetap jaga kebersihan ya, dengan tidak membuang sampah di kawasan hutan. Bagaimana? Tertarik menghabiskan waktu libur dan menikmati suasana syahdu di hutan pinus lereng Semeru ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Ada saya Herjuno Syaputra dan berikut buletin news yang selengkapnya. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah di Gresik, Jawa Timur panik seekor kera liar masuk ke ruang kelas. Sementara itu di Jember diduga kepanasan karena musim kemarau dan persediaan makanan menipis. Kawanan kera turun gunung mencari makan di jalanan. Sejumlah petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor kera liar yang masuk ke ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Desa Belahan Rejo, Kedamean, Gresik, Jawa Timur. Meski sempat kewalahan dengan menggunakan tongkat dan jaring, petugas akhirnya berhasil meringkus kera liar. Sebelumnya kemunculan hewan liar ini sempat membuat panik sejumlah guru dan siswa yang sedang mengikuti aktivitas belajar mengajar di ruangan kelas. Pasalnya, kera berlarian dan berusaha menyerang siapapun di dekatnya. Pihak sekolah yang ketakutan kemudian menghubungi petugas damkar setempat untuk menangkap kera liar. Ditangkap bersama-sama guru dan
teman-teman damkar, alhamdulillah bisa kita tangkap sehingga tidak terganggu proses belajar mengajar itu. Sementara itu kemunculan kawanan kera liar juga terlihat di jalanan menuju Pantai Pasir Putih, Malikan, Jember, Jawa Timur. Kera secara berkelompok memenuhi jalanan untuk meminta makanan kepada pengunjung. Beberapa kera lain tampak berjalan di atas kabel listrik bertegangan tinggi. Bahkan sejumlah kera terjun ke sungai untuk mandi. Kawanan kera ini turun gunung karena diduga kepanasan akibat musim kemarau. Selain itu, kera-kera juga kelaparan lantaran di kawasan pegunungan persediaan makanan menipis. Dari Gresik dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner pemirsa. Kali ini ada rujak cingur khas Surabaya. Uniknya rujak cingur yang satu ini dibuat dengan buah naga hingga memunculkan rasa manis, asam, dan berwarna pink. Rujak cingur biasanya kan hitam ya, tapi kok ini agak pink-pink gitu. Iya gimana nggak pink warnanya? Ternyata rujak cingur di sini dipakein sama buah naga. Tuh lihat, selain dicampur ke sambal atau bumbu, buah naga potong juga disajikan bareng isian rujak cingurnya. Rasanya sudah pasti gurih, manis, dan segar. Itu sebenarnya sama aja, cuman yang bedain itu ada sari buah naganya. Tapi dari rasanya sendiri tetap segar, enak, ada manis-manisnya juga. Ini perpaduan yang luar biasa sih dengan rujak cingur yang khas Surabaya dan pokoknya oke banget. Untuk membuat bumbu rujak cingur buah naga mudah saja. Pertama siapkan buah naga merah, kemudian bumbu rujak cingur yang terdiri dari kacang tanah, kacang mete, bawang putih goreng, pisang kelutuk, serta bumbu khas yang harus ada, yakni petis udang. Setelah lembut tambahkan air buah asem lalu buah naga. Untuk isian siapkan tahu tempe goreng, lontong, sayuran mentimun, toge, serta cingur sapi. Inovasi rujak cingur buah naga dibuat karena banyak khasiatnya, diantaranya menurunkan kolesterol dan baik untuk pencernaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Jadi juara Liga 1 ribuan bobotoh tumpah ruah ke jalan protokol di Kota Bandung, Jawa Barat. Di Cianjur, supporter Persib Bandung dan masyarakat merayakan kemenangan dengan berpesta ria di sejumlah jalan protokol Cianjur. Konvoi para bobotoh memenuhi sejumlah jalan di Kota Bandung pada Jumat malam pasca Persib berhasil menjuarai Liga 1. Ribuan bobotoh tumpah ruah ke jalan untuk merayakan juara setelah mengalahkan Madura United dengan agregat 6-1. Di Jalan Dago, bobotoh sempat menyalakan suar api di tengah jalan hingga menimbulkan kemacetan parah. Selain itu di kawasan Jalan Merdeka juga dipenuhi para bobotoh yang merayakan kemenangan Persib Bandung. Menurut salah seorang bobotoh, kemenangan Persib ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Bandung, di mana Persib terakhir juara pada 2014 silam. Udah 10 tahun gak juara lagi, terus awal musim kan Persib di bawah tuh, sekarang udah juara lagi, bisa naik ke atas sama Bojan, good banget pokoknya Bojan. Tidak hanya di Kota Bandung, euforia kemenangan Persib juga dirayakan ribuan supporter dan masyarakat di Cianjur. Ribuan bobotoh Persib menggelar konvoi dengan memadati Jalan Hos Cokro Aminoto usai menonton bareng pertandingan final. Selain berkonvoi, para supporter juga menyalakan flare atau suar api. Sukacita para bobotoh atas kemenangan Persib sebagai juara Liga 1 memang sudah dinanti-nanti selama 10 tahun. Para supporter berharap kemenangan Persib semakin memperkuat dan memajukan sepak bola di tanah air. Dari Bandung dan Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu untuk merayakan kemenangan Persib juara Liga 1 siang nanti akan menggelar konvoi. Rencananya arak-arakan dimulai dari gerbang keluar tol Paster hingga Gedung Sate. Pelataran dan halaman Gedung Sate telah dipersiapkan untuk tim Persib Bandung dan juga Piala Liga 1 2023-2024. Sebuah panggung besar lengkap dengan layar lebar di kedua sisi telah berdiri di tepi jalan Diponegoro.
Warga dan bobotoh telah mulai berdatangan dan tak sedikit yang memanfaatkan momen untuk bersuah foto. Bobotoh akan mengawal tim dan juga piala pada siang ini. Iring-iringan Persib Bandung dan bobotoh akan dimulai sekitar pukul 1 siang dan melintasi Jalan Dr. Junjunan, melintasi Jalan Wastu Kancana, dilanjutkan ke Jalan R.E. Marta Dinata dan berakhir di Jalan Diponegoro. Di Gedung Sate juga akan digelar pertunjukan musik dengan beberapa band asal kota Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kawanan spesialis pencurian kaca spion mobil mewah yang sudah beraksi puluhan kali di kawasan Jakarta diringkus polisi. Sementara itu di Kota Bekasi, Jawa Barat, dipergoki pemilik rumah saat akan mencuri motor. Komplotan pencuri mengumbar tembakan senjata api ke udara. Aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara menangkap 3 tersangka pelaku spesialis pencurian kaca spion mobil mewah. Seorang tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat diminta menunjukkan lokasi dan barang bukti. Dari hasil penyelidikan, para tersangka diketahui sudah beraksi di 9 titik di wilayah Jakarta. Seorang pelaku pencurian motor nekat melepaskan tembakan senjata api saat beraksi di sebuah rumah warga di Jalan Sersan Marzuki, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik saat aksinya dipergoki pemilik rumah mengumbar tembakan senjata api ke udara. Pelaku membawa kabur sepeda motor meski sempat dikejar oleh pemilik rumah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Mapolsek Bekasi Selatan dan berharap pelaku segera diringkus. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau ditangkap polisi lantaran kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan disita barang bukti 20 paket sabu siap edar dan uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah, diduga uang hasil penjualan narkoba. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Baru kejadian. Bus antar kota dalam provinsi jurusan Darmasraya menuju Kota Padang ini terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di kawasan Jalan Baru Guguak, Arosuka, Solok, Sumatera Barat. Diduga akibat kerusakan rem, bus yang berisikan 3 orang penumpang ini terperosok ke dalam jurang setelah mengalami hilang kendali. Akibat dari insiden ini 2 penumpang terluka dan sopir bus meninggal dunia. Tidak terima ditegur untuk tidak merokok di dalam ruangan, seorang bule warga Brazil mengamuk, merusak dan menyerang warga di sebuah kafe di Uluwatu, Bandung. Atas laporan pemilik kafe, petugas Polsek Kuta Selatan berhasil menangkap pelaku. Mengheningkan cipta dimulai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Garuda Pertamina Hulu, Rokan, Dumai, Riau. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Om Swastiastu. Ribuan orang menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat pagi ini dengan tema Semiliar Laknat untuk Zionis Israel, masa mendesak Perdana Menteri Israel ditangkap dan kemerdekaan untuk Palestina. Ya pemirsa, ribuan masyarakat menggelar aksi bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi ini sudah berlangsung sejak jam 6 pagi dan akan terus berlangsung hingga jam 10 pagi. Dalam aksi ini massa melakukan orasi dan tak hanya orasi, massa juga melakukan doa bersama untuk mendoakan kemerdekaan dari negeri Palestina. Dan memang pemirsa, aksi ini merupakan buntut dari serangan Israel terhadap Palestina, yaitu tepatnya di kota Rafah, yang massa menilai bahwa serangan dari Israel ini sangatlah tidak berperikemahan
kemanusiaan sehingga massa terus menuntut agar Palestina segera merdeka dan nantinya diadakan sidang ICC agar Perdana Menteri dari Israel segera ditangkap. Dan sejumlah aparat kepolisian juga terlihat sudah melakukan pengamanan sebanyak 1.120 personil sudah disiagakan untuk melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Nantinya massa menuntut dan mengecam apabila hingga nantinya negeri Palestina tetap terus tidak merdeka, massa akan terus melakukan aksi yang serupa, baik itu aksi orasi hingga nantinya akan ada konvoi yang diikuti oleh ribuan kendaraan bermotor, yaitu baik dari motor dan juga mobil. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, diketahui hamil seorang calon jemaah haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara gagal berangkat haji beberapa jam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Jemaah ini juga harus berpisah dengan suaminya yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Peluk haru keluarga menyambut kedatangan kembali Siti Saleha di rumahnya di Desa Jambur, Padang Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Siti gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah hasil pemeriksaan kesehatan terakhir di Asrama Haji Medan, dirinya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Ironisnya, hasil pemeriksaan kesehatan keluar hanya beberapa jam menjelang dirinya terbang ke Arab Saudi. Siti bertambah sedih lantaran harus berpisah dengan suami yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Ibu 4 anak ini tidak membayangkan cita-citanya berhaji yang telah ditunggu selama 12 tahun pupus sudah. Pikiran kita kacau lagi itulah. Udah 12 tahun kita nunggukan, tinggal berangkat naik pesawat udah gagal. Gara-gara ibu katanya tes kehamilan, hamil ibu kata orang itu. Jadi sebelum itu udah sampai asrama pun kita belum tahu itu kakak waktu itu hamil. Belum tahu. Siti Saleha sedianya sudah berada di Mekah, Arab Saudi saat ini karena tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan yang terbang pada Rabu 29 Mei lalu. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.